Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbuhu wa yarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian tentang zakat, memasuki zakat yang selanjutnya atau harta yang kelima dari harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah zakatur rikaz, zakat tentang harta rikaz. Rikaz dalam bahasa Arab diambil dari kata rokaza atau bermakna sabata, yaitu tetap, atau dengan makna lain bermakna khafiyah, yang tidak jelas atau samar-samar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Au tasma'u lahum rigza", ai sautan khafiyan, yaitu suara yang samar-samar. Tapi yang dimaksud di sini adalah secara syariat, wa syar'an huwa dafinul jahiliyah, yaitu adalah harta yang mana harta tersebut adalah penemuan dari yang ditimbun atau diambil dari dalam tanah milik zaman orang-orang zaman jahiliyah terdahulu sebelum Islam. Kemudian dalil daripada wajibnya mengeluarkan zakat dari harta rikas ini tadi atau penemuan harta dari zaman jahiliyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim, dan selain mereka berdua, dari hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al khumus, dan di dalam harta rikas atau harta yang ditemukan temuan dari zaman jahiliyah adalah dikeluarkan, wajib mengeluarkan seperlimanya. Kemudian untuk pembagian daripada harta tersebut adalah sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa dikeluarkan untuk mereka-mereka yang wajib menerima atau yang berhak menerima zakat. Kemudian kenapa kok disamakan atau dikeluarkan wajibnya adalah seperlima dari jumlah yang ditemukan selama sudah melewati nisab, sebagaimana yang kita akan jelaskan nanti syaratnya. Salah satu syaratnya adalah melewati nisab. Seperlima daripada harta temuan tadi. Kenapa? Karena ulama menjelaskan bahwa wali annahu la mu'nata fi tahsilihi, karena harta ini tidak perlu untuk bersusah payah dalam mendapatkannya karena barang temuan, atau mungkin bahasa orang sekarang bisa dikatakan harta karun ya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat atau ulama-ulama fikih ya. Mungkin sedikit penjelasan tentang bahwa harta karun, merujuk harta karun ini dari cerita yang dulu terjadi, bahwa zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu, ada orang bernama Qorun yang telah diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa Qorun ini memiliki harta yang sangat-sangat banyak, kaya raya. Mungkin kalau sekarang dia miliarder atau bahkan lebih, hartanya sangat banyak. Bahkan dikatakan bahwa hartanya Qorun ini yang membawa daripada gudang simpanan hartanya itu harus, yang membawa kuncinya saja harus diangkat oleh 70 atau bahkan 80 onta. Saking besarnya gudang untuk menyimpan daripada harta si Qorun ini. Kemudian karena ketika dia itu tidak beriman dan memiliki rasa sombong, ketika ditanya, dari mana kau bisa mendapatkan hal seperti ini? Innama utituhu ala ilmin.
Bahwasanya dia berkata dengan sombongnya, menyandarkan apa yang dia dapatkan itu berdasarkan dari dirinya sendiri, bahwa harta yang dia dapatkan ini, yang dia timbun ini tadi, yang dia jadikan di gudang yang sangat besar itu tadi, bahwa dia mendapatkannya dengan melalui dirinya sendiri, dengan usaha dia sendiri, tidak ada menyandarkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan dia terjerumus pada jurang kesombongan, yang dengan inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengazab dia dengan mengubur dia atau menjatuhkan dia dalam jurang. Maka seketika rumah, gudang, dan apapun yang berkaitan dengan dia, bersamaan dengan dianya, sama Allah Subhanahu wa taala langsung dikubur hidup-hidup semuanya. Dianya, yang berkaitan dengannya, semua hartanya habis terlahap oleh bumi. Azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kesombongan yang telah dia lakukan. Karena dia tidak merasa bahwasanya pemberian-pemberian itu tadi atau harta-harta yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa itu. Dengan kesombongan itu maka Allah mengazab dengan hal tersebut. Maka dengan cerita ini muncullah istilah bahwa ketika orang menemukan harta, ketika menggali atau mendapatkan temuan di dalam tanah, maka oh ini harta karun. Atau di laut, ketika mereka menemukan sebuah bongkahan harta, mereka mengatakan harta karun. Maksudnya harta korun atau harta yang dulunya adalah milik korun yang Allah SWT lenyapkan dengan melahapnya di dalam bumi. Kembali ke penjelasan tentang harta karun atau ar-rikas, harta yang ditimbun oleh orang-orang sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu zaman jahiliyah. Kemudian untuk masalah syarat-syarat kapan rikas ini dikeluarkan zakatnya, dikatakan wala yashtaratu fi wujubiz zakati fihi hawalanul haul ijma'an. Menurut ijma' para ulama bahwa tidak disyaratkan untuk mengeluarkan zakat daripada rikas atau barang temuan dari jahiliyah ini tadi, atau harta temuan, itu harus melewati satu haul untuk di dalam kepemilikannya. Tidak, seketika dia menemukan daripada harta temuan ini tadi, maka jika memang sudah memenuhi syarat tanpa harus menunggu 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/5 dari jumlah total. Bahkan dia harus mengeluarkan secara langsung kalau sudah sesuai dengan syaratnya. Nah, maka kita bahas syarat-syarat yang harus ada supaya rikas ini wajib dikeluarkan zakatnya. Apa saja? Yang pertama adalah ayakuna naqdan. Hendaknya barang atau harta temuan ini tadi harus berupa naqdan, yaitu antara emas ataupun perak. Entah itu emas perak dalam bentuk mentahan atau memang sudah digunakan sebagai mata uang. Intinya harus berbentuk dengan emas ataupun perak. Maka ketika harta rampasan perangnya, harta yang ditemukan di dalam tanah itu tadi, atau di tempat di dalam tanah itu tadi, atau mungkin di laut, ketika ditemukan dalam bentuk bukan emas atau bukan perak, seperti halnya menemukan mutiara atau hal-hal batu-batu mulia yang lain selain emas dan perak, maka tidak dikenakan zakat rikas. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hanya belughan nisab walau bidhammihi limalin akhar lahu. Maka syarat yang kedua adalah ketika barang temuannya ini tadi sudah ditemukan, dihitung apakah sudah melewati nisabnya. Nisabnya sama dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu 20 dinar untuk emas atau 200 dirham untuk yang perak, sebagaimana yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya. Meskipun umpama kalau dia itu menemukannya tidak sampai terhadap nisab, tapi di sakunya atau di rumahnya atau di berangkasnya atau di kepemilikannya dia memiliki harta lain yang sekiranya ketika dia menemukan harta temuan ini tadi
dari tanah rikas ini tadi digabungkan dengan hartanya itu sudah melebihi nisab, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Maka ketika tidak sampai terhadap nisab, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Karena itu pernah terjadi di zamannya Duba bintu Zubair, bahwasanya dia bercerita bahwa Mikdad itu pergi ke Baqi untuk suatu kepentingannya. Akhirnya ternyata dia menemukan sesuatu yang keluar dari sekitar situ berupa dinar, keluar sampai ada 17 dinar. Kemudian dia menemukan tempat lain atau temuan rikas tadi juga yang menambah 1 dinar menjadi 18 dinar. Maka ketika disampaikan hal ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan 18 dinar dari rikas. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk bi'akhdhiha wa lam ya'murhu bi ikhrajiz zakati minha. Rasulullah, ambillah, kata Rasulullah, dan Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya karena memang tidak melampaui nisabnya. Maka syaratnya yang kedua adalah harus sampai dengan nisab. Kemudian syarat yang ketiga adalah kaunuhu min dafinil jahiliyah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya ar-rikas, definisi rikas adalah timbunan yang ditimbun oleh orang-orang pada zaman jahiliyah dahulu. Maka temuannya juga harus dari orang jahiliyah terdahulu. Maka hal seperti ini bisa diketahui dilihat dari tanda-tanda yang ditemukan di emasnya atau peraknya. Apalagi emas dan peraknya mungkin berupa mata uang yang digunakan pada zaman dahulu. Mesti ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya hal ini itu ada sebelum ada keislaman, yaitu pada masa jahiliyah. Maka baru diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau yang ditemukan adalah harta timbunan tapi dari zaman setelah orang Islam, ya, dengan tanda-tanda yang menunjukkan akan hal itu, seperti di emas dan peraknya berupa mata uang yang terdapat tulisan Al-Quran. Ya, mungkin cetakannya dulu sudah cetakan Al-Quran, berarti menunjukkan bahwa hal tersebut atau barang itu adalah barang yang datang atau ditimbun setelah adanya Islam. Atau ada nama-nama pemimpin-pemimpin Islam setelah khalifah, atau dengan tanda-tanda yang lain yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah, atau barang-barang tadi, barang-barang yang ditimbun setelah adanya Islam, maka tidak ada nisab daripada, tidak ada zakat daripada barang-barang tersebut atau harta-harta tersebut. Maka ketika seperti itu, maka hukumnya adalah hukum luqotoh atau barang temuan yang biasa ada babnya sendiri di dalam fikih namanya luqotoh. Maka dia memiliki hukum sendiri dengan harus diketahui, harus dicari siapa pemiliknya, harus diumumkan per periode, seminggu sekali atau 1 bulan sekali sampai 1 tahun baru boleh dia memilikinya, dan seterusnya yang dibahas di bab luqotoh di dalam fikih dalam syariat Islam. Kemudian syarat yang keempat adalah ayakunal wajidu lahum min ahli wujubi zakah. Seharusnya yang menemukan daripada harta rikas itu tadi adalah orang-orang yang memang wajib mengeluarkan zakat, dengan syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Maka orang-orang yang tidak termasuk orang yang ahli mengeluarkan zakat seperti budak mukatab, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya ketika dia menemukan sesuatu daripada rikas tersebut. Dan juga kalau yang menemukan adalah hamba sahaya secara keseluruhan, maka ketika yang menemukan adalah hamba sahaya, maka harta yang ditemukan oleh hamba tersebut adalah milik daripada tuannya. Kemudian ketika harta tersebut milik tuannya, maka tuannya lah yang mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat yang sebelumnya tadi. Kemudian
syarat yang terakhir yaitu yang kelima, an yajidahu man dzukir fi mawatin au mulkin ahyahu. Hendaknya ketika dia itu menemukan rikas tersebut, hendaknya dia itu menemukan rikas tersebut atau barang tersebut di tanah yang masih mawat atau tanah yang tidak dimiliki siapapun, atau tanah yang dia miliki ketika sebelumnya belum ada pemiliknya, maka itu boleh. Maka ketika itulah baru dia dianggap menemukan rikas, dan ketika sampai dengan nisab dia harus mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau dia menemukannya malah di mawat tapi miliknya negara Islam, maka jelas intinya harus di tanah yang memang mawat atau belum dimiliki siapapun di sana, kemudian menemukan arikas, maka baru dia mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau dia itu menemukannya di jalan, ya, di jalan, dia menemukan di jalan raya atau di jalan-jalan kampung, dia menemukan tersebut, hal-hal barang-barang tersebut, emas atau perak, atau di masjid, maka hukumnya bukan hukum rikas, tapi hukumnya adalah hukum luqotoh atau barang temuan. Maka dia memiliki hukum-hukumnya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan atau akan dijelaskan di bab-bab luqotoh. Atau ditemukan di tanah yang sudah milik orang, maka hal tersebut juga milik sang pemilik tanah tadi. Makanya syaratnya memang harus di tanah yang tidak dimiliki siapapun, belum ada pemiliknya, maka baru dinamakan rikas. Tapi kalau sudah tanah yang sudah dimiliki seorang atau milik fasilitas umum, maka hukumnya beda. Kalau fasilitas umum seperti jalan atau masjid, maka itu hukumnya luqotoh atau barang temuan, memiliki hukumnya masing-masing. Atau dia adalah barang ditemukan di tanah seseorang, milik seseorang, maka barang tersebut adalah milik orang tersebut. Dengan ini penjelasan tentang zakatul rikas selesai. Kemudian ada harta yang keenam, yaitu adalah al-ma'din. Ma'din yaitu harta atau barang harta yang dari tambang, hasil tambang, maka wajib dikeluarkan dari hasil tambangnya. Maka di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan ma'din adalah al-muradu bihuna ma yustakhraju min makanin khalaqahullahu ta'ala fihi, yaitu logam-logam mulia yang oleh Allah SWT diciptakan dan bisa diambil manfaatnya melalui ditambang. Kemudian untuk dalil daripada wajibnya zakat di dalam zakatul ma'din atau harta tambangan sebelum adanya ijma adalah ayat yang berbunyi Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yaitu adalah wahai orang-orang yang beriman, infakkan atau keluarkan zakat daripada hal-hal yang kamu dapatkan dari kerjamu, dari hal-hal yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan daripada apa-apa yang kami jadikan keluarkan untuk kalian minal ard, dari tanah. Yang termasuk daripada hal ini adalah harta tambangan. Dan juga hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah SAW pernah mengambil daripada tambang al-qabaliyas sadaqah, diambil zakatnya daripada hasil tambangan. Kemudian untuk syarat daripada mengeluarkan zakat ma'din adalah sama dengan syarat yang telah disebutkan tadi di pembahasan zakatul rikas atau zakat harta timbunan dari orang-orang jahiliyah. Daripada min kaunihi dhahaban aw fiddatan, harus berupa tambangnya adalah berupa emas dan perak, maka tidak ada zakat di selain emas dan perak. Kemudian juga harus
sampai pada nisab yang telah ditentukan di dalam emas dan perak. Tapi hitungannya adalah ba'da tasfiyah, setelah dimurnikan. Maksudnya apa? Murni memang itu emas, murni memang itu perak, tanpa campuran apapun, tanpa ada komponen-komponen yang lain, murni emas dan perak. Ketika ditimbang sesuai dengan nisabnya, maka baru diwajibkan mengeluarkan zakat. Wala yashtatu fil haul kama firikas, dan juga syarat yang terakhir, pembahasan terakhir adalah bahwa tidak ada juga tentang pembahasan haul. Jadi tidak harus menunggu untuk orang yang menambang, ya, mengeluarkan, mencari tambangan emas dan perak, tidak harus menunggu 1 tahun. Mungkin dia tidak sampai 1 tahun dengan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dia sudah mengumpulkan emas dan perak, sudah melebihi nisabnya. Maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya sama, yaitu khumus. Wajibnya adalah rub'ul usyur ba'da tasfiyah, 2,5% daripada jumlah itu tadi. Sedangkan rikas tadi 1/5, karena dia tidak perlu berusaha dalam mengeluarkannya, karena tinggal nemu, selesai. Tapi kalau menambang masih perlu pekerjaan, masih harus memurnikan dan seterusnya, maka yang dikeluarkan adalah hanya 2,5% dari jumlah nisab tadi, atau jumlah yang dimiliki yang setelah melewati nisabnya. Sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.